Mari kita tundukkan kepala sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, seminggu telah berlalu lagi dalam kehidupan kami. Dan di dalam saat-saat ketika kami menjalani semua ini, Tuhan tidak pernah berhenti menghibur kami. Tidak berhenti mengajar kami, menguatkan kami juga saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, dan biarlah saat ini ketika suara Tuhan tiba, Roh Kudus terlebih dahulu menjamah hati kami supaya ada ketenangan, ada ruang yang besar untuk suara Tuhan. Biarlah suara Tuhan bukan hanya kami dengar dan pahami, tapi sungguh mengubah kami. Sehingga ketika kami keluar dari rumah Tuhan ini, kentara bahwa ada hal yang indah terjadi. Dan kami diberkati dan jadi berkat buat orang lain. Bicaralah pada kami ya Bapak saat ini, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mohon dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama membuka kitab surat Galatia. Surat Galatia pasal yang ke-6. Surat Galatia pasal 6 kita akan membaca ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Judulnya adalah saling membantulah kamu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya kan, jauh pembacaan Alkitab, firman Tuhan sendiri mengatakan yang berbahagialah mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Sehat semuanya? Baik-baik saja ya. Saya kadang-kadang ingin tahu kalau tiap pagi Anda bangun, apakah Anda buka HP dulu atau Anda berdoa dulu? Kalau zaman dulu begitu bangun, ya kalau masih muda langsung berdoa. Kalau udah tua kunjungi toilet dulu, WC dulu, baru berdoa gitu ya. Anggaplah Anda tiap pagi bangun lalu berdoa. Saya yakin Anda lakukan itu. Pertanyaan, isi doanya apa? Saya kalau berdoa pagi-pagi, nomor satu, seringkali tanpa sengaja udah otomatis yang mendoakan. Saya doakan anak-anak saya satu persatu. Saya tidak minta kekayaan, saya tidak minta kepinteran, tapi saya minta supaya mereka sering merasa tersentuh Tuhan. Sering mereka merasakan Tuhan sahabat mereka yang tidak akan pernah meninggalkan mereka ketika mereka berjaya atau ketika mereka dalam kondisi paling susah. Ketika paling sehat atau ketika paling sakit. Lalu setelah itu sekarang tambah lagi mendoakan cucu. Kebetulan punya 2 cucu yang istimewa. Jadi mendoakan, dan baru saya sadar ada satu lagi cucu yang baru gitu ya. Mesti didoakan juga. Lalu mendoakan beberapa orang, biasanya yang sakit. Yang baru kematian dan seterusnya. Tapi menarik ya. Kita berdoa seringkali mulai dengan berdoa untuk diri kita sendiri. Untuk orang yang dekat kita, pekerjaan kita. Semua biasanya mulai doa demikian. Dan memang itu wajar saja, dunia modern ini menawarkan banyak pilihan-pilihan. Kalau zaman kita masih kecil makan pagi ya udah gak lebih gak kurang lah. Soto, nasi uduk gitulah. Gak banyak jauh lah, bubur ayam lah satu lagi. Sekarang mau makan pagi pilihan banyak. Makan siang pilihan banyak. Tapi di tengah pilihan-pilihan makanan, kita juga punya pilihan baju yang murah, yang mahal. Pilihan mobil sekarang lebih bingung lagi, segala macam. Segala macam ada. Tapi pertanyaannya, tidakkah dalam dunia modern ini, persoalan juga makin banyak. Masalah makin banyak. Mungkin belum pernah dalam sejarah Indonesia umat Kristen, jumlah perceraian di tengah umat Kristiani meningkat setinggi sekarang.
Sebagian besar persoalannya karena ini, persoalan ekonomi. Meningkat luar biasa. Para remaja yang mengatakan ingin bunuh diri jumlahnya sekian belas persen. 13-14%. Dan yang mencoba sudah 3,7%. Berarti 100 anak 3,7 atau 4 orang udah mencoba bunuh diri. Persoalan banyak, begitulah. Inilah kenyataan saat ini. Entah seorang miskin atau kaya, sehat atau sakit, berpendidikan atau tidak, semua punya beban. Semua punya pikulan, begitu kata orang. Dan di dalam pikul itu orang berdoa. Sering berdoa kalau anak Tuhan. Didapat gak dapat berdoa. Kalau gak dapat merasa dosa apa ya gue gitu ya. Kalau gak dapat, aduh ditinggal Tuhan. Kalau dapat puji Tuhan gitu ya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk kebiasaan baru. Topik kita adalah coba kita punya kebiasaan baru, yaitu berdoa bukan untuk masalah kita, persoalan kita, kepentingan kita, tapi berdoalah bagi orang lain. Kebiasaan baru itu tidak mudah. Karena kita sudah terbiasa dengan hal yang sama. Ya. Saya kalau ke Taman Sari dari dulu nggak bisa enggak. Lewat Senen, belok ke kiri ke Samanhudi, Krekot, baru Asam Reges istilahnya. Bulak balik itu aja gitu. Sekarang ada jalan lagi, nggak usah begitu gitu. Ya, bisa langsung keluar sono, ke sono, model ke sana, keluar dari Haji Ung atau apa, muncul ke sana, totoy Sunter, bisa juga. Tapi udah biasa, begitu terus. Kebiasaan itu susah dirubah. Kalau kebiasaan berdoa untuk diri sendiri, berubah untuk mendoakan orang lain, susah banget. Sulit berubah sesuatu itu. Dan ini. Tapi justru sebenarnya kita bisa lihat hari ini dalam apa yang disampaikan tadi dalam 1 Raja-Raja dan Galatia, ada hal yang menarik yang bisa kita belajar menarik. Tapi paling menarik adalah Galatia yang kita baca ini, terutama di pasal 6. Kalau Anda baca dengan hati-hati tadi, ayat 2 sampai ayat 5, ada hal yang bertentangan yang diajarkan di sana. Ada hal yang sakal, 2 hal yang bertentangan. Kalau nggak percaya mari kita lihat pelan-pelan ya. Pertama-tama di ayat 2 sangat sederhana dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Sepintas dikatakan orang Kristen yang sesungguhnya beda sama orang lain. Kalau orang lain di dunia ada kesusahan, berdoa dengan caranya, minta tolong Tuhan menolong kita. Tapi dikatakan seakan-akan sini, kalau kamu benar-benar jadi orang Kristen, seakan-akan demikian ya. Di depannya sudah bicara banyak tentang itu. Bertolonglah menanggung bebanmu. Jangan sendiri. Jangan biarkan ada orang sendiri memikul beban. Kita doakan. Kita hadir di tempat mereka. Kita bantu, tunjukkan kepedulian mereka. Dan ini persis seperti yang dilakukan malaikat Tuhan ketika Elia sebagai hamba Tuhan yang begitu hebat ada di titik terbawah dalam hidup dan menyerah dan seakan-akan ya sudahlah, mau apa lagi, udahlah, aku mau dicabut nyawanya sama orang, aku nyerahlah, aku tidak tahu mesti bikin apa, aku sudah sungguh-sungguh kenapa mesti begini, sudahlah, nyerahlah. Di tengah kondisi sebagai hamba Tuhan dia sudah seakan-akan mau apa lagi. Menarik ya, firman Tuhan itu tidak menunjukkan kita selalu kuat, hebat, semua gak ada artinya. Tidak demikian. Ya. Justru kita adalah manusia, kita akui depan Tuhan, kita bisa rapuh, tetapi jangan runtuh. Sekali lagi, kita bisa rapuh, tapi jangan runtuh. Kalau kita tunjukkan kita kuat dan lain-lain, kuat apa gak peka. Bahaya loh. Berapa bulan lalu orang berkata, Bapak sudah umur di atas 70-an, giginya kuat banget ya. Makan babi kerek habis. Ya. Apalagi kalau udah ke songfa makan babi yang gede-gede, wah gak ada masalah. Makan udang, gak ada kuat dan lain-lain. Dan saya tidak peka bahwa gigi saya sebenarnya sudah sangat tipis. Dan satu hari hanya makan barang empuk,
Dan lepasnya kok tinggal separuh, gigi kosong. Masuk ke perut lagi. Padahal kita mau pergi ke Riau gitu. Dan harus khotbah di gereja yang besar. Barangkali gereja itu pertama kali melihat pendeta ompong ya. Tapi ketika pulang segera ke dokter, ditanam. Waduh, puji Tuhan, kuat. Kota Surabaya untuk khotbah, diajak makan. Lepas lagi. Malunya luar biasa. Ya, sekarang diobatin, ternyata dokter tiga-tiganya harus dicabut box suhu katanya. Waduh, saudara, apa yang salah? Merasa diri kuat, merasa diri selalu hebat. Padahal kalau kita lihat dalam cerita Elia, dalam cerita Tuhan Yesus yang sampai berkata, kehendak lu yang jadi, kalau boleh angkat ini dari aku, penderitaan ini, cawan ini. Jelas yang Tuhan inginkan adalah kenyataan dalam hidup kita terima. Anda dan saya hamba Tuhan atau bukan, atau seorang berpendidikan atau tidak, kaya atau miskin, ada saatnya kita merasa rapuh dan kita goyang. Seperti pohon bergoyang kena angin besar, itu nyata. Kalau tiang listrik kagak. Ada nih pohon dapat tiang listrik, kalau yang berbuah pohon. Tapi akar yang dalam tetap bisa buat kita bertahan. Itulah kekuatan Kristus. Itu yang paling penting buat kita. Akuilah manusia semua rapuh, tapi anak Tuhan tidak akan runtuh. Benar gak? Amin gak? Jangan merasa paling kuat. Wah, saya kuat pokoknya. Dalam Tuhan semua mungkin oke begitu ya. Mobilnya remnya blong. Dalam nama Tuhan saya tetap nyetir. Nanti aman. Tidak demikian. Akuilah. Elia mengakui. Tapi yang paling menarik di sini, kenapa dikatakan bertolong-tolonglah menanggung beban, jangan sendiri mikul, jangan memikul sendiri. Buktinya Elia, malaikat datang ngasih makan. Jangan sendiri dan jangan biarkan orang sendiri. Bertolong-tolonglah menanggung beban, itu yang diajarkan. Tapi ada anehnya ayat 5 ngomongnya beda. Ayat 2 mengatakan jangan biarkan orang sendiri menanggung beban. Jangan biarkan istrimu menanggung beban sendiri, suamimu, anakmu, mertuamu, saudara segereja, jangan. Tapi ayat 5 berkata, sebab tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Loh, gimana sih ini firman Tuhan? Satu pihak suruh mikul, satu saling bantu, satu pihak masing-masing ngurus diri sendiri. Kayaknya bertentangan, mestinya gimana? Apa sih harusnya? Apakah kita harus ngurus diri sendiri aja? Mereka punya beban, percayakan pada Tuhan. Doakan saja udah selesai. Ataukah yang diinginkan Tuhan tidak demikian? Di mana rahasianya? Rahasianya adalah di dalam bahasa. Terjemahan kita mungkin gak percis yang diinginkan. Bahasa aslinya ayat 2 kata menanggung beban satu sama lain bertolong-tolonganlah. Istilah yang dipakai adalah bahasa Yunaninya baros. Baros berarti apa? Pikulan yang sangat berat. Seperti orang kejatuhan puing-puing rumah, dia nggak mati tapi berat sekali nahannya. Kondisi di mana udah nggak tahan, terlalu sulit, terlalu menekan, terlalu membuat kita sesak. Dengan kata lain, di dalam hidup ada saat-saat hidup seperti itu. Siapapun bisa dan Tuhan bisa izinkan. Dan pada saat seperti itu jangan biarkan yang melanggung itu sendiri. Kita harus ada di sana bersama dia. Ikut mengangkat, ikut mendoakan, ikut tunjukkan kepedulian. Jadi ada saat termasuk diri kita sendiri. Ketika menanggung diri jangan menganggap sendirian. Belajar minta tolong sama orang. Sebenarnya itu. Termasuk minta didoakan. Saudara, kata pertama baros itu. Tapi ada kata kedua di ayat ini. Tiap orang menanggung tanggungannya sendiri. Bebannya sendiri. Istilahnya portos. Portos itu apa? Ransel atau tas militer.
tas kesatria perang. Jadi menarik sekali ya. Jadi seakan-akan Tuhan mengatakan di dalam kehidupan kita ada saat nanti ada beban yang begitu berat kita nggak kuat. Sangat berat. Kita perlu pertolongan orang. Dan kita tolong orang juga yang berat. Di pihak lain tiap kita adalah seperti militer, serdadu yang punya ransel yang isinya bekal untuk menjalani hidup. Bekal untuk berperang. Bekal untuk mengatasi masalah. Tapi juga bisa berisi bekal yang gagak-gagak. Yang bikin jadi terlalu berat. Atau terlalu enteng yang mesti dipakai, dibawa nggak dibawa. Ini dia. Minggu lalu saya hampir naik gunung Guntur ketika jemaat di mana saya berada kita camp. Ada waktu kosong saya mau naik ke atas. Cuman saya ingat, aduh kalau saya berangkat jam 4 sampai di sana saya mesti tidur, saya nggak bawa tenda. Bekal saya nggak cukup, jadi nggak jadi. Sama, dalam hidup kita punya bekal yang mesti kita bawa, tas militer kita. Kalau isinya kebanyakan, terlalu berat, kita nggak efektif. Kita mesti buang. Kalau terlalu sedikit, cilaka, bekal nggak cukup. Jadi Jadi ini dua hal yang berbeda ya sebenarnya. Satu bicara tentang tanggungan yang begitu menekan, sakit penyakit, kesedihan dan sebagainya. Yang satu bicara tentang bekal untuk maju perang, menolong orang. Jadi nggak bertentangan sebenarnya. Dengan pemahaman ini kita bisa ngerti, oh maksudnya gini ya. Pertama dalam hidup sekali lagi ada orang-orang yang hampir ambruk, terlalu berat. Memikul ini terlalu berat, beban pikiran, emosi, kesepian, merasa orang tidak paham, sakit penyakit yang berkepanjangan. Ya. Belum lagi kondisi yang tidak menentu, kehilangan pekerjaan, hutang, apalagi pinjol banyak di Indonesia katanya begitu. Dan seterusnya. Lalu begini di keluarga, Tuhan tidak ingin kita biarkan mereka sendirian. Seperti malaikat terhadap si Elia. Orang-orang yang menjalani hidup dengan tekanan seberat itu, dalam kepedihan, kelelahan, atau kesepian, kita mesti ada di sana. Bagaimana caranya? Doakan, hadir, tanyakan, bantu sejauh yang kita bisa. Kenapa? Mungkin Anda sudah pernah dengar kata Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan gembalaku, kita siapa? Domba-dombanya. Ada nggak kata Alkitab? Tuhan gembalaku, aku dombanya. Yang dikatakan itu Tuhan gembalaku, aku domba-dombanya. Selalu katanya jamak, kumpulan domba. Gak ada gembala cuma gembalain satu, mahal banget biayanya. Rame-rame selalu. Itulah gereja yang sehat, keluarga yang sehat, orang Kristen sehat bersama-sama. Termasuk kita mendoakan, hadir sana, membantu dan lain-lain. Bukan menasehati. Saya pernah kematian anak saya yang perempuan. Sebelum meninggal, anak itu 1 minggu kami harus mengambil keputusan. Lepaskan alat-alatnya atau enggak. Sebab kalau enggak dilepas tuh alat, per jam itu waktu itu udah $10.000 gitu ya. Di rumah sakit yang terbaik nomor 2 di Amerika. Kami bingung, kami berdoa. Sementara istri saya baru dioperasi. Dan saya tidak tahu survive atau tidak. Di tengah itu ada 3 pendeta datang. Yang satu orang Amerika datang. Saya sedih dengan keadaanmu. Saya juga pernah mengalami ketika jadi misionaris. Anak saya meninggal terus dia nangis gak berhenti. Kita udah bohot dengan situasi kita. Dengar dia nangis. Pendeta senior. Saya mesti bikin apa gitu ya. Hanya bilang okay brother, is okay ya. Padahal kita juga nggak oke gitu ya. Oke, itu yang pendeta pertama. Yang pendeta kedua orang Korea. Anak mati 1 nggak apa-apa. Nanti cari 1 lagi, bikin lagi 2 ya. Jangan, gue juga pernah bikin aja yang banyak. Aneh bener. Tapi ada yang ketiga datang hanya pegang tangan saya. Aku nggak tahu mesti ngomong apa. Aku nggak pernah mengalami yang kau alami.
Tapi aku di sini, kalau kau perlu bantuanku, sampaikan. Aku doakan, aku bersamamu. Anytime bisa call saya. Saya tidak punya pengalaman seperti Anda, tapi saya bisa ngerasa sedihnya. Yang ketiga itu menolong. Barangkali ini yang Tuhan inginkan, saudaraku. Memang ada orang-orang yang hampir ambruk karena pikulannya berat. Mungkin kita juga ada hari ini juga. Jangan biarkan sendiri. Minimum doakan, maksimum hadir di tengah mereka. Berjalan bersama mereka. Inilah anak Tuhan yang sejati menunjukkan kepeduliannya. Kalau kita tidak membantu orang lain, tidak membantu, itu artinya melanggar apa yang dikatakan demikian. Ya. Inilah hukum kasih Kristus yang ajarkan itulah. Ya. Ia betul-betul ingin kita jadi anak yang sejati seperti dia. Bukankah ketika dia sendiri disalib, lagi sakit, tangannya dibolongin, nggak makan, darah penuh, masih ngurusin orang di samping dia kan, si penjahat itu. Memang seringkali kita katakan saya tidak bisa menolong orang dan peduli ngangkut beban. Beban gua aja berat. Nah ini alasannya. Tapi ini enggak. Justru ketika beban paling berat itu saat kita bisa menolong orang lain. Saya tahu ada sebuah gereja di Jakarta yang sangat hebat. Di situ banyak orang yang bercerai tidak hilang dari gereja. Kalau di gereja-gereja umumnya orang bercerai malu kan diomongin orang gitu kan, lalu check out. Ini enggak, dikumpulkan, diraih, didengar ceritanya. Kalau perlu dibantu. Kayak ada ministry khusus oleh orang yang sudah mengalami itu tapi mengalami pemulihan. Walaupun sakitnya luar biasa. Ada yang dipukuli suami tiap hari sampai tangannya patah dan lain-lain. Ada yang suaminya ambil semua hartanya, ditipu, dia cari perempuan lain, diceraikan, itu dikumpulkan. Ada yang seperti itu gitu ya. Hebat itu saya bilang gitu. Nah inilah barangkali hal-hal seperti inilah ya, kita akui ada orang-orang yang jangan dibiarkan sendiri dalam keputusasaan, merasa ditinggal Tuhan. Minimum kita hadir di sana. Itu minimum kita bisa mendoakan. Itu yang diajarkan tadi. Yang kedua, memang benar dikatakan kita punya pikulan tadi. Kita punya ransel yang berat. Tapi ransel yang berat itu adalah bekal hidup yang kita taruh di dalam. Memang kita harus cari uang untuk keluarga kita. Itu beban. Benar. Kita ngadepin mertua yang ngomel tiap hari itu tidak bisa disangkal. Tinggal masalah mau diapain. Benar kita capek hati ngeliat menantu. Nonton TikTok terus kagak ngurusin si bayinya. Bayinya diserahkan sama kita. Barangkali ada yang ngalamin gitu juga ya. Tenang semua. Tetapi itu artinya itu memang beban yang bisa kita tanggung. Tapi ada saat yang gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin. Bapak-bapak yang punya uang barangkali mengharapkan anaknya nanti. Saya punya uang banyak, anak jadi gak susah hidup seperti saya dulu. Lalu setelah anaknya jadi orang, aduh ini gak begitu bagus. Saya doakan cucu juga saya tolong. Cucu, mikirin cucu, anak, cicit. Sampai kapan kita mau hidup? 300 tahun apa gimana? Ada batasnya. Ransel kita jangan keberatan. Ada hal-hal yang harus kita tinggal. It's okay, nanti Tuhan atur. Itu barangkali yang kita sadarkan diri kita ya. Jadi ini menarik sekali. Tapi ada hal ketiga yang kita perlu bicarakan. Walaupun tidak di teks ini. Yaitu apa yang diajarkan dari Matius 11 ayat 28-30. Tuhan Yesus berkata, pikulah kuku ringan, kau belajar daripadaku, ada beban-beban yang kuberikan tapi ringan, dan kau akan punya hati yang tenang. Memang ada kita yang diberi panggilan khusus oleh Tuhan untuk memikul sesuatu, tapi bukan luar biasa berat kolkuk itu. Itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak terlalu bebas, tapi ngikutin kemana berjalan arah Tuhan. Kita dipanggil ikuti arah Dia, suka nggak suka. Tetapi itu memberikan kita ketenangan karena kita bisa belajar. Bisa lelah, tapi hati tenang.
Nah sekali lagi ini ada 3 beban ya. Beban pertama adalah beban orang lain yang memang bisa kita bantu dalam doa, dalam kehadiran kita dan kepedulian kita, tindakan nyata. Kedua, ada beban yang memang harus kita pikul sendiri. Dan itu pantas, jangan terlalu berat. Yang ketiga, ada beban yang harus kita percayakan pada Tuhan. Walaupun terasa berat, karena Dia yang memberikan untuk melatih kita. Nah itulah. Jadi kalau dikatakan hari ini biarlah kita berubah beda dari orang lain dalam berdoa, artinya apa? Ini pun hal baru, bicara doa sekarang. Tadi bicara beban, ada 3 macam. Doa. Doa itu apa sih? Banyak orang berpikir doa untuk minta dari Tuhan. Doa itu mengharap dari Tuhan. Doa itu untuk minta tolong sama Tuhan. Salah? Enggak salah. Betul. Tapi itu bukan inti doa. Inti doa yang utama adalah menunjukkan bahwa aku mengasihi engkau karena aku tahu kau mengasihi aku. Saya punya cucu yang sangat lucu. Kalau dia dekat sama saya karena minta, ingin minta es krim, minta ini, minta itu, saya bisa kasih. Cuman kalau dia nggak perlu dia hilang, rasanya gimana? Sini. Karena nggak ada es krim nggak mau gitu ya. Kalau opa punya es krim, datang nggak? Rasanya gimana? Mana lebih enak kalau cucu ada nggak ada es krim? Opa saya pengen pelukan sama opa. Itulah doa yang sejati. Bukan untuk minta-minta. Kenapa? Nggak usah diminta, Tuhan sudah tahu apa yang Anda butuh. Tuhan adalah gembalaku. Gembala tahu domba ini perlu makan apa. Gembala tahu domba menuju kemana. Bahkan permintaan kita. Jadi minta boleh, minta apa yang terbaik. Tuhan tunjukkan pada saya permintaan saya ini benar apa enggak menurut kehendak-Mu. Itulah inti doa yang terdalam. Doa adalah kesempatan menunjukkan kedekatan kita sama Tuhan. Menikmati kehadiran Dia dan belajar. Apa yang harus ku minta Tuhan? A atau B? Kau lebih tahu. Aku butuh ini menurut perasaanku. Tapi kalau kau harapkan yang lain, aku tahu itu lebih baik. Bagi yang masih single, jadi doanya juga Tuhan aku ingin gadis yang cantik itu. Manis, cantik, pinter. Tapi kalau kehendak-Mu yang lebih baik aku terima. Walaupun tidak secantik dia. Sebab mungkin Anda tidak tahu dan Tuhan tahu kalau aku kasih gadis itu cantik. Lipstiknya aja 700.000. Sampai di mana kalau calon pendeta? Nggak mungkin kan? Mungkin Tuhan tidak kasih yang begitu. Ya, nah ini dia. Oh Tuhan saya ingin gadis yang sangat cantik. Waduh badannya bagus gitu ya. Mungkin Tuhan kasih yang nggak gitu, yang gede begini. Nggak apa-apa. Kalau yang ini keluar malam nggak ada yang berani rampok. Kalau sana di bis saja dirampok. Mungkin Tuhan tahu itu. Jadi doa yang sejati adalah Tuhan, aku punya kebutuhan. Ini bebanku. Tapi terutama apa yang kau kehendaki. Biar aku tahu. Sesuai permintaanku ku sesuaikan kehendakku. Tapi kedua, aku ingin belajar hari ini. Aku mendoakan orang-orang yang bebannya terlalu berat. Orang-orang yang bebannya sangat tidak kuat. Dan ketika kita belajar berdoa seperti itu, apa yang terjadi? Seberat apapun beban kita, mungkin tidak terasa berat lagi. Karena ada Tuhan. Dan dibandingkan orang lain kita terima berkat yang begitu besar. Saat ini sebagai aplikasi atau penerapannya, tolong Anda pikirkan, renungkan. Beban apa yang saat ini terasa berat buat Anda? Apa yang Anda rindukan? Apa yang mau Anda minta pada Tuhan? Kalau saat ini Tuhan berkata, kau minta apa saja kuberikan, kau minta apa? Mau minta apa? Tapi yang kedua, walaupun itu penting bagimu, adakah yang bisa kau lakukan lebih penting? Mendoakan orang-orang yang lebih butuh dari kamu, yang bebannya lebih berat. Kalau kita terbiasa dengan hal itu, maka semakin hari hati penuh dengan syukur dan kita takjub kebaikan Dia. Ingatlah sekali lagi,
Memang kita manusia rapuh. Tapi Tuhan tidak biarkan kita runtuh. Karena Dia sudah menanggung semua beban-beban kita. Saudaraku, maukah hidup dalam berkat lebih penuh? Ingat topik khotbah hari ini, berubahlah dengan berdoa bagi beban-beban orang lain. Dan tunggu hal-hal indah terjadi lebih penuh pada diri kita. Tuhan berkati. Amin.